Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Intan Fitriani, mahasiswi kebidanan tingkat 3 Stikes Darmawangsa Bandung. Alhamdulillahirabbil alamin, saat ini saya sudah dalam kondisi yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Ada apa dengan saya? Saya adalah pasien COVID-19. Awal saya bisa menjadi pasien COVID-19 adalah saat itu mahasiswi D3 kebidanan tingkat akhir sedang melaksanakan PKL di suatu daerah yang dibina oleh Puskesmas Ibrahim Aji. Kami tengah melaksanakan PK komunitas berupa mendata keluarga. Posisinya pada saat itu kami dibentuk secara tim atau kelompok. Suatu hari ada salah satu warga dengan keluhan darah tinggi ingin diperiksa tensi darahnya. Berangkatlah 2 orang tim dari kita untuk memeriksakan keadaannya dengan menggunakan APD lengkap. Kebetulan saya ketua tim di mana saya yang menjadi juru bicara dalam setiap aspek. Nah, saya kebetulan kontak dengan keluarga pasien pada saat itu. Singkat cerita, 2 hari kemudian pasien dinyatakan positif COVID-19 oleh ketua RW dan tim kita dipindahkan ke kampus untuk mendapatkan basecamp sementara agar kita tidak terpapar. Begitu tujuannya. Dan kondisi pada saat itu di sana, di daerah yang kita jadikan tempat PKL itu, tidak ada seorang pun warga yang menggunakan masker. Prihatin banget. Padahal pada saat itu ya angka COVID lagi tinggi-tingginya gitu. Mereka pakai masker kalau ketemu kita aja. Nah, kami hari Minggu itu pindah ke kampus sampai hari Minggu. Pada hari Jumat, saya memang sudah mengeluh pada tim kurang enak badan, pegal-pegal dan pusing. Saya tidak berpikir jauh sampai terpapar virus COVID ya, karena dilihat dari gejala juga masih kebilang jauh lah dari gejala-gejala COVID. Karena pada saat itu kondisinya pas banget, saya lagi kecapean, kurang makan, terus pikiran terbagi-bagi. Hari Sabtunya saya mengeluh demam, tapi belum begitu tinggi demamnya. Dan mengeluh sakit kepala. Saya pikir ya karena kemarin kehujanan waktu pengambilan data di kantor RW gitu kan. Hari Minggunya saya demam tinggi, sakit kepala, dan seluruh badan itu linu lah, layaknya DBD. Ya, saya mengiranya saya terkena DBD untuk kedua kalinya. Hari Seninnya, saya memaksakan pergi ke kantor RW untuk melaksanakan MMRW. Dengan setengah sadar dan pas di Gojek pun, saya rasanya ingin pingsan. Tapi untungnya abang ojolnya itu baik, tetap mengajak saya ngobrol dan menyadarkan agar saya tidak pingsan gitu. Sesampainya di kantor RW, saya mendengar berita bahwa pasien yang diperiksa oleh tim saya itu meninggal dunia. Karena pasien dinyatakan positif, saya bercerita keluhan saya kepada teman, kepada tim saya, dan segera untuk dilaksanakan antigen dan hasilnya reaktif. Saya isoman di kampus dari Senin sore. Waktu itu semua masih dalam keadaan biasa saja, normal. Ya sakit biasa lah gitu, happy lihat maba sedang mabim gitu. Tapi malamnya mulai menggigil luar biasa, demam tinggi, sakit kepala, badan linu, batuk. Esoknya, saya mendengar kabar berita bahwa papa mengalami kecelakaan mobil. Mungkin itu yang menjadi pemicu imun turun drastis, karena memikirkan kondisi papa yang pada saat itu saya tidak bisa gitu mendampingi papa, karena saya juga harus isolasi. Saya mengalami diare sampai 8 kali dalam sehari, demam mencapai 39,4, pernah juga 40 derajat pernah, serta anosmia. Luar biasa banget ini berperang melawan si virus ini ya. Tapi alhamdulillahnya dengan sigap, sorenya saya dilarikan ke Rumah Sakit Paru Rotin Sulu untuk dirujuk. Dengan sigap, pihak kampus segera melakukan rujukan. Hari pertama di rumah sakit saya drop banget, diare datang lagi, demam tidak turun, tidak ada daya untuk berjalan, sama sekali tidak ada, karena seluruh badan itu sakit sekali. Tapi dukungan dari semua orang, saya semangat untuk tetap bertahan melawan penyakit ini, virus ini. Ronsen, swab PCR, cek darah 2 kali sehari, serangkaian pemeriksaan pun saya ikuti. Terapi tablet antivirus dengan jumlah obat itu sekitar 12 tablet per hari. Selang oksigen yang selalu terpasang untuk bantuan nafas, karena selain seperti DBD dan muntaber, penyakit ini menyerang sistem pernapasan kan, yang membuat penderitanya sulit bernapas. Itu saya alami banget. Padahal saya nggak punya asma, tapi kayak yang susah banget nafas tuh. Hari kedua saya di sini
Isi masih tetap sama, selalu menggigil luar biasa dengan suhu tinggi. Tapi saya sudah bisa melakukan mobilisasi kecil untuk pergi ke toilet. Hari ketiganya saya mulai membaik. Namun demam, sesak nafas masih ada. Di rumah sakit itu waktu itu di ruangan sekitar ada 13 bed pasien. Dengan jumlah pasien di ruangan itu ada 11 orang. Jumlah keseluruhan yang COVID itu di rumah sakit Rotin Sulu pada waktu itu ada 45 orang yang dirawat di rumah sakit Rotin Sulu. Perawat tidak setiap jam datang. Jadwal mereka adalah subuh, siang, dan sore. Selepas itu kami hanya dipantau oleh CCTV, dan ada keluhan kami ngobrol di mikrofon gitu. Jika tidak urgent, ya perawat tidak akan bisa masuk di malam hari, seperti kalau infusan habis atau macet, ya menunggu esok paginya gitu. Tapi berbeda dengan saya, karena semua perawat dan dokter di sini tahu bahwa saya adalah mahasiswi kesehatan, saya dibekali infusan untuk mengganti infusan sendiri jika di malam hari infusan habis. Ya, saya benerin infusan sendiri. Kalau macet, ya sendiri aja gitu benerinnya. Dan ketika ada pasien yang membutuhkan bantuan, ya saya butuh bantuan mereka seperti benerin infusan, ke toilet, atau mengganti popok pasien-pasien yang ada di sana. Hikmah dari semua ini adalah saya dibiarkan istirahat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pekerjaan dengan cara sakit. Saya meyakini rasa sakit ini merupakan penghapusan dosa-dosa saya gitu oleh Allah. Saya setelah dinyatakan positif COVID hanya bisa pasrah aja, tawakal, tapi tidak menyerah. Berpikir positif bahwa saya pasti sembuh.